Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 30 Juli 2021, Pekan Biasa ke-17, Ofisi Pekan Pertama, Hari Minggu Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekad hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mada. Yesus penyelamat kami hari yang pertama ini. Kau sucikan selamanya dengan kebangkitan mulia. Bangkitkan sekarang ini hati dan semangat kami. Bangkitkanlah kemudian badan kami berkat iman. Bila Engkau datang lagi, kami kan menyongsong pasti. Untuk hidup seterusnya bersamamu pada Bapa. Perkenankan kami nanti memuji sepenuh hati. Bapa, Putra, Roh Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan. Mazmur 1. Dua jalan kehidupan manusia. Berbahagialah orang yang berharap pada salib dan turun ke air pembaptisan. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang berdosa, tidak menempuh jalan orang sesat, dan tidak bergaul dengan kaum pencemooh. Tetapi yang suka akan hukum Tuhan dan mendaraskannya siang dan malam. Ia bagaikan pohon di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Barang apa yang dihasilkannya bermutu. Sebaliknya orang berdosa, mereka bagaikan sekam yang dihamburkan angin. Sungguh orang berdosa takkan bertahan dalam pengadilan. Orang tersesat takkan bertahan dalam himpunan orang jujur. Sebab Tuhan menjamin hidup orang jujur, tetapi hidup orang berdosa menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan. Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Mazmur 2. Al-Masih, Raja dan Pemenang. Sesungguhnya mereka telah berkumpul melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi.
Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan Raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhta-Nya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus, akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi Bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi. Meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja. Awaslah hai para panglima. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa. Berbaktilah kepada-Nya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa. Sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Engkaulah Tuhanku seumur hidup. Engkau membesarkan hatiku. Mazmur 3. Tuhanlah pelindungku. Ia membaringkan diri, lalu tertidur, dan kemudian bangkit, sebab Tuhan melindungi dia. Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku. Betapa banyak yang bangkit melawan daku. Betapa banyak yang mengincar hidupku.
Tak mungkin Allah menyelamatkan dia. Namun Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhanku seumur hidup. Allahku yang mulia, Engkau membesarkan hatiku. Bila aku berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bila aku membaringkan diri untuk tidur, pastilah aku bangun lagi sebab Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut akan serangan musuh yang dilancarkan melawan daku dari segenap penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolong ya Allahku. Pukullah rahang musuhku. Patahkanlah gigi mereka. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Dan berkatilah umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah Tuhanku seumur hidup, Engkau membesarkan hatiku. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 22 sampai 34 dilanjutkan dengan ayat 54 sampai 61. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini.
Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan, setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya, Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hamba-Nya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya, seperti pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, Hal Sakramen yang Maha Kudus, pasal kedua,
Dalam sakramen Maha Kudus, Tuhan menunjukkan kebaikan dan cinta kasih sangat besar kepada umat manusia. Lihatlah dari mana datangnya cinta kasih, dan merendahkan diri dan datang pantas menengadah ke atas. Betapa manisnya ia bersinar. Betapa besarnya terima kasih dan pujian yang harus kami persembahkan kepadamu. Oh, betapa berguna dan penuh berkat keputusanmu waktu engkau mengadakan sakramen ini. Alangkah manis dan penuh gembira perjamuan di mana engkau sendiri memberikan dirimu sebagai santapan. Alangkah ajaibnya pekerjaanmu itu ya Tuhan. Alangkah besarnya kuasa-Mu, betapa mulianya kebenaran-Mu. Engkau telah bersabda dan segalanya terjadi, dan di sini terjadilah juga apa yang telah Engkau perintahkan. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita mau memadahkan madah Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal, seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King
yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadikan kami putera-putera terang. Kami mohon semoga kami Kau lepaskan dari kelam kabut kesesatan dan Kau pelihara dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk melakukan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.